Tafsir Quran Surat An-Nisa ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahadakumul mautu qala inni tubtu ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffarun ulaika atadna lahum azaban alima. Dan tidaklah taubat orang-orang yang berbuat kejahatan-kejahatan yang hingga apabila maut telah datang kepada seseorang antara mereka, barulah dia berkata, sesungguhnya tobatlah aku sekarang, dan tidak pula diterima tobat orang-orang yang mati, padahal mereka kafir. Bagi mereka itu telah kami sediakan azab yang pedih. Tidak bisa diterima taubat orang yang kejahatannya sudah menjadi permainannya tiap hari. Tidak masuk lagi pengajaran dengan sadar dia telah mengerjakan kejahatan itu. Ada antara mereka yang berkata, nanti saya kalau sudah dekat-dekat mati, saya bertaubat. Untuk mendalami lagi maksud ayat, cobalah perhatikan kejahatan yang diperbuat oleh orang yang diberi taubat oleh Allah pada ayat 17. Berbuat suatu kejahatan, bahasa Arabnya asu, karena kebodohan, belum berpengalaman. Perhatikan pula di ayat 18. Di sana disebut kejahatan-kejahatan. Artinya sudah banyak kejahatannya, dalam bahasa Arabnya asyad. Dan perhatikan pula di ayat 17, disebut kemudian dia pun tobat lekas-lekas. Tetapi di ayat 18, mereka berkata setelah mati mendekatinya, tobatlah aku sekarang. Dari keduanya sudah dapat kita lihat perbedaan sikap jiwa antara kedua macam manusia ini. Yang pertama, lekas sadar, lekas menyesal, dan lekas tobat. Malahan selalu bertobat. Bukankah sehabis sholat 5 waktu pun kita dianjurkan bertobat sampai membaca wirid tobat 3 kali menurut ajaran Nabi. Adapun sikap jiwa yang kedua menentang Allah. Ilmu penulis tafsir ini sangat amat dangkal dalam hal kejiwaan. Pada suatu hari dapatlah penulis bertukar pikiran dengan seorang anggota polisi yang telah banyak menyelami jiwa-jiwa penjahat. Ada penjahat yang memang jiwanya sendiri telah rusak binasa. Kejahatan dipandangnya baik. Akan tetapi masih ada penjahat yang tahu bahwa yang dikerjakannya itu adalah jahat. Sehingga kalau dinasehati dia mengerti nasihat itu. Akan tetapi bila ada kesempatan dibuatnya lagi. Sebab dia tidak dapat mengendalikan nafsunya. Oleh karena itu, hakim tidaklah boleh hanya memerhatikan jiwa pribadi penjahat itu, tetapi perhatikan lagi bekas perbuatannya kepada masyarakat yang amat merugikan. Misalnya beberapa waktu yang lalu seorang penjahat yang berulang-ulang telah membunuh orang dan berulang-ulang pula lari dari penjara. Akhirnya hakim mengambil keputusan bahwa orang ini dihukum mati saja dengan tidak usah lagi dibawa kepada seorang ahli jiwa atau psikiater untuk menyelidiki apa sebab sampai demikian jiwanya. Ayat ini telah memberi bayangan tentang adanya jiwa yang demikian. Pengajaran tidak masuk, tujuannya berbuat jahat. Disuruh tobat, dia jawab nanti saja kalau sudah dekat mati. Orang yang seperti ini disamakan dengan orang yang mati, padahal mereka kafir. Artinya sampai matinya dia masih menolak kebenaran. Ilmu Allah lebih luas daripada yang kita ketahui. Fir'aun membantah segala ajaran Nabi Musa sejak semula sampai dia telah hampir terbenam di telan lautan. Setelah jelas mau mati tenggelam, baru dia insaf, lalu berkata bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah yang disembah oleh Bani Israel. Tetapi taubatnya tidak diterima. Akan tetapi ada juga orang yang memang setelah dekat mati itulah datang keinsafannya. Benar-benar dia bertobat dan mengeluh memohon kepada Allah
agar diampuni dosanya. Dia pun diampuni, sebagaimana tersebut dalam satu hadis bahwa pintu taubat tetap terbuka bagi seorang hamba selama dia belum yughor giru, yaitu sebelum nyawanya sampai ke kerongkongan untuk dilepaskannya selama-lamanya. Mungkin maksud hadis ini ialah bahwa betapapun jahatnya seseorang, tetapi sampai dekat nyawanya akan bercerai dengan badan, dia bertobat. Tobatnya akan diterima juga. Akan tetapi orang yang telah nista hidupnya, meskipun kesempatan itu dibuka, tidak juga dia pedulikan. Apatah lagi kalau orang pikirkan bahwa saat mati datang itu tidaklah dapat ditentukan oleh manusia. Kadang-kadang dia datang dengan tiba-tiba. Moga-moga janganlah jiwa kita sampai demikian rusak.